Karena yasinan tahlilan kan seakan-akan kadang-kadang berdalil dengan hadis ini. Kemudian hadis ini dijadikan landasan hukum gue pembenaran. Jadi siapa yang jenengane wong yasinan tahlilan ora udi. Wana hadisnya kok karena seorang laki-laki datang ke hadapan Rasulullah. Dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ibuku telah meninggal mendadak. Dia belum berwasiat untukku. Kalau seandainya dia mampu berbicara nih, dia akan bersedekah. Apakah boleh seandainya aku bersedekah untuknya?" Kata Rasulullah, "Bersedekahlah." Buktinya apa? Buktinya apa? Buktinya apa kalau seandainya ini bukan merupakan dalil, yaitu dari terkait masalah yasinan atau tahlilan. Dalilnya adalah perkataan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dari Ibnu Jarir yaitu Abdullah Al-Bajali qala berkata, Ibnu Jarir yaitu Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia berkata, kunna naro, kalau dalam riwayat yang lain kunna nangutu, kami semua para sahabat menganggap, kami semua sahabat menganggap, yaitu al-istima'a ila ahlil mayit, berkumpul di tempat sohibul mayit atau sohibul musibah, kemudian wasana'at ta'ami, dan kemudian si mayit atau ahli warisnya itu membuat makanan, ba'da dafnihi, setelah kemudian mayit itu dikuburkan, maka ini adalah minaniyaha, ini adalah termasuk meratapi mayit. Nah, berarti ini bukan dalil sing mau diomongna udah dalil yasinan kan kita bilang buktinya apa? Perkataan sahabat Rasulullah semuanya bagi kami. Kami menganggap bahwa yang namanya berkumpul-kumpul di tempat kematian, lantas kemudian orang yang sahibul musibah, dia mengadakan jamuan makan untuk orang yang datang, maka kami semua sahabat menganggap ini adalah perbuatan meratapi mayit. Kalimatnya seperti itu. Nah, maka ketika kemudian sebelum kita membicarakan masalah ini kalau menurut kitab ini yang namanya ibadah itu dibagi-bagi. Ada yang namanya ibadah badani. Ibadah badani kan seperti sholat. Ini kan namanya ibadah badani. Sholat kemudian puasa. Ini kan terkait masalah ibadah yang sifatnya badani. Ada yang sifatnya ibadah maliyah. Maliyah berarti yang wujudnya harta, infak, sedekah, zakat, kemudian haji jenengane maliyah. Ada yang namanya ibadah sifatnya adalah jasad, badan dengan mal. Contohnya jihad. Jihad fisabilillah kan membutuhkan harta dan juga membutuhkan badan. Ulama kalau sifatnya kemudian ibadah yang bersifat maliyah, maka ini bermanfaat bagi si mayit. Berarti nek infak, sedekah, zakat, sing sifatnya harta benda, ibadah harta benda, maka bermanfaat bagi si mayit. Nah, contoh di dalam hadis Rasulullah. Contoh di dalam hadis Rasulullah, riwayatnya dari Aisyah. Riwayatnya dari Aisyah. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki kepada Nabi, berkata laki-laki kepada Nabi, inna ummi, sesungguhnya ibuku wahai Rasulullah, uftulitat nafsaha, dia telah meninggal secara mendadak. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dalam keadaan mendadak. Lantas kemudian walam tusi, dan dia belum berwasiat kepadaku. Kata laki-laki itu, wa adunnuha, aku menyangka ya Rasulullah, jika kemudian ibuku itu mampu berbicara dan pada saat itu aku ada di sisinya, niscaya ibuku bersedekah. Kalimatnya gue, yaitu tatkala ibuku seandainya dia mampu berbicara ya Rasulullah, niscaya dia bersedekah atau bersedekah. Lantas kemudian kata laki-laki itu, afallah ajrun, apakah boleh ya Rasulullah pahalanya sampai kepada ibuku itu yang telah meninggal jika
aku bersedekah mengatasnamakan untuk ibuku. Kata Rasulullah, kemudian dijawab oleh Rasulullah, na'am, tasaddaqta, silakan kau bersedekah. Itu tasaddaq, sedekahlah, nganha, untuknya. Berarti sedekah nggo mayit berdasarkan hadis ini boleh. Ning jenengan jangan disalahpahami. Jangan disalahpahami terus ki nggo dalil yasinan ngambil tahlilan. Siapa sih ngomong yasinan ngambil dalil? Kan itu ya. Ini kan berbicara masalah konteks adalah bersedekah atas nama orang yang meninggal berdasarkan hadis ini. Ning sekali-kali ini bukan dalil yang menunjukkan bolehnya yasinan ataupun tahlilan. Karena yasinan tahlilan kan seakan-akan kadang-kadang berdalil dengan hadis ini. Kemudian hadis ini dijadikan landasan hukum, nggo pembenaran. Jare sapa yang jenengane wong yasinan tahlilan ora udi. Wana hadisnya kok karena seorang laki-laki datang ke hadapan Rasulullah. Dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ibuku telah meninggal mendadak. Dia belum berwasiat untukku. Kalau seandainya dia mau berbicara nih, dia akan bersedekah. Apakah boleh seandainya aku bersedekah untuknya? Kata Rasulullah, bersedekahlah. Buktinya apa? Buktinya apa? Buktinya apa kalau seandainya ini bukan merupakan dalil, yaitu dari terkait masalah yasinan atau tahlilan. Dalilnya adalah perkataan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dari Ibnu Jarir yaitu Abdullah Al-Bajali qala berkata, Ibnu Jarir yaitu Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia berkata, kunna naro, kalau dalam riwayat yang lain kunna nangutu, kami semua para sahabat menganggap, kami semua sahabat menganggap, yaitu al-istima'a ila ahlil mayit, berkumpul di tempat sohibul mayit atau sohibul musibah, kemudian wasan'at ta'ami, dan kemudian si mayit atau ahli warisnya itu membuat makanan, ba'da dafnihi, setelah kemudian mayit itu dikuburkan, maka ini adalah minaniyaha, ini adalah termasuk meratapi mayit. Nah, berarti ini bukan dalil sing mau diomongna udah dalil yasinan kan kita. Ilan buktinya apa? Perkataan sahabat Rasulullah semuanya bagi kami. Kami menganggap bahwa yang namanya berkumpul-kumpul di tempat kematian, lantas kemudian orang yang sahibul musibah, dia mengadakan jamuan makan untuk orang yang datang, maka kami semua sahabat menganggap ini adalah perbuatan meratapi mayit. Ini berarti menunjukkan dalil. Dalil tadi bukan dalil yasinan ataupun tahlilan. Yang pasti sampean suatu saat yaitu menyedekahkan harta Anda untuk ibu Anda, tidak terikat hari, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh perayaan-perayaan tertentu. Selama Anda punya, selama Anda ikhlas, kemudian dibismillahi untuk mengatasnamakan ibu, silakan saja. Yang pasti tidak terikat oleh waktu, tidak terikat tempat, tidak terikat oleh perayaan-perayaan tertentu. Maka panjenengan diperbolehkan berdasarkan hadis ini, yaitu bersedekah untuk itu ibu kita atau bapak kita yang meninggal. Dan dalil ini bukan merupakan dalil benarnya yaitu yasinan ataupun tahlilan. Bahkan kalau menurut Al-Bajali menjadi hukum, malah dalil yasinan dan tahlilan raudih berdasarkan perkataan yaitu Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Sekalipun nanti sebetulnya akan dibicarakan panjang, agak sedikit panjang lebar terkait masalah bacaan Al-Quran tatkala kemudian jenazah itu di pemakaman atau dikubur. Dan nanti ada pengembangan hukum terkait masalah ikhda, yaitu menghadiahkan pahala Al-Quran, pahala pembaca Al-Quran untuk si mayit. Seperti itu sekalipun ada pembahasan tersendiri. Cuma sebelum kita masuk ke pembicaraan itu, kita membicarakan masalah hukum ini terlebih dahulu. Supaya kita jangan sampai salah memahami. Dalilnya benar, tapi kemudian diposisikan untuk sesuatu yang tidak benar. Buktinya apa? Rasulullah tatkala berkata seperti itu dan sahabat tidak ada yang yasinan ataupun tahlilan. Nggak ada. Sampai mana mendapati sahabat Rasulullah yasinan atau tahlilan? Berdasarkan hadis tadi sedekah untuk ibunya, orang anak. Tidak pernah kita akan temukan yang seperti
itu. Mulane nang yaitu Jarir Abdullah Al-Bajali menyebutkan demikian. Itu seperti itu. Berarti sedekah untuk si mayit bermanfaat. Ya. Lantas yang kedua, sekarang hadis yang kedua. Hadis yang kedua adalah dari Ibnu Abbas. Hadis yang kedua adalah riwayatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai kepada Ibnu Abbas dan Abbas. Bahwasanya qala berkata, yaitu Abbas, Ibnu Abbas. Inna, sesungguhnya ibunya Sa'ad bin Ubadah. Sesungguhnya ibunya Sa'ad bin Ubadah. Dia meninggal. Wa annahu laysa fi baitihi. Tetapi kemudian Sa'ad bin Ubadah tidak di rumahnya. Ibunya Sa'ad bin Ubadah dia meninggal. Tetapi Sa'ad bin Ubadah pada saat itu tidak ada di rumahnya. Kalimatnya seperti itu. Lantas qala Sa'ad bin Ubadah, kemudian berkata Sa'ad bin Ubadah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Inna ummi, semuanya ibuku wahai Rasulullah. Tuwfiyat, dia telah meninggal. Wa ana ghaibun anha, aku tidak ada di sisinya. Ya Rasulullah, ibuku meninggal, pada saat itu aku tidak ada di sebelahnya. Atau tatkala ibuku meninggal, aku tidak berada di sisinya. Lantas, ayang fanguha syai'un, apakah bermanfaat untuk ibuku yang telah meninggal itu, sesuatu itu? Intasaddaqtu, jika kemudian aku bersedekah untuknya. Apakah bermanfaat Rasulullah sesuatu yang aku sedekahkan untuknya? Jawabnya Rasulullah, na'am, ya, boleh. Nomor hadisnya adalah Bukhari 2756. Dalil ini juga menjadi alasan dalil go pembenaran yasinan kami tahlilan. Coba jangan perhatikan kalimatnya. Kalau memang itu memang betul yasinan tahlilan dalilnya ini, Rasulullah pasti melakukan aplikasi tahlilan yasinan sing biasa dilakukan nang dewek. Kan sing jenengane yasinan tahlilan kan satu paket. Diawali oleh summa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al-Fatihah, summa illa arwahi, summa illa malaikatil muqarrabin, malaikat Jibril, Mikail dan seterusnya Al-Fatihah, summa illa sahabati Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman dan seterusnya, nanti ususan kan terus baca surat Yasin. Begitu baca surat Yasin selesai, innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun, terus ayat mening, terus kemudian gari tahlilane. Apakah persis seperti itu Rasulullah pernah melakukan itu berdasarkan hadis ini, atau panjenengan dapati sahabat-sahabat kemudian melakukan sedekah dengan cara-cara seperti itu? Tidak. Tapi ning jenengan kemudian punya uang, berikan ke fakir miskin, berikan ke orang yang tidak mampu, berikan kepada orang yang fakir, berikan kepada orang yang membutuhkan, kemudian panjenengan mengatasnamakan pahalanya untuk ibu, itu boleh. Tidak terikat waktu, tidak terikat tempat, tidak terikat oleh perayaan-perayaan tertentu, dan tidak terikat oleh hari. Orang mesti kudu pitung dinane, 40 dinane, dan yang lain-lain, itu boleh. Kalau aplikasinya seperti itu berdasarkan hadis ini. Karena Sa'ad bin Ubadah kan menyebutkan seperti itu. Ya Rasulullah, apakah boleh dan bermanfaat pahalanya itu untuk ibuku yang telah meninggal? Tatkala ibuku telah meninggal, aku tidak berada di sisinya. Apakah boleh sekiranya kemudian aku bersedekah untuknya? Kata Rasulullah menjawab, ya boleh. Dan ini kemudian dijadikan dalil untuk kemudian pembenaran yasinan kami tahlilan. Dalil apa ya yasinan tahlilan? Jirnya siapa? Karena dalilnya gue. Kita kan harus teliti ya, meneliti hadis yang terkait masalah ini. Kalau itu memang betul-betul dalil yasinan tahlilan, pasti Rasulullah dan sahabat melakukan persis seperti sebagaimana yang kita lakukan yasinan dan tahlilan yang seperti itu. Nyatanya tidak pernah ada riwayat yang seperti itu. Bahkan sebaliknya tadi, berkumpul-kumpul di tempat kematian, orang sohibul musibah yang menyediakan kemudian makanan untuk kemudian seperti itu, maka tetap hukumnya kemudian termasuk meratapi mayit. Malah hukumnya seperti itu. Nah, ini perlu menjadi satu perhatian bagi kita semuanya. Nah, kalau seandainya seperti ini, wah, jarene sapa rauli. Seandainya nek Rasulullah ngerti amalan itu, mesti Rasulullah bakal setuju. Kalau panjenengan memiliki pemikiran seperti itu, berarti jenengan menuduh ajaran Islam kemudian terkesan oleh Rasulullah belum disampaikan semuanya.
Kita tahu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kan bersabda, ma baqiya syai'un, sesuatu apa saja, tidaklah tersisa sesuatu apa saja dalam Islam yang kemudian hal itu mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka, kecuali kata Rasulullah, aku telah menjelaskan kepada sampean semuanya. Berarti amalan-amalan apa baik yang sudah mendekatkan kepada surga, menjauhkan dari, yaitu mendekatkan kita kepada surga, menjauhkan dari neraka, semuanya telah sempurna oleh Rasulullah disampaikan. Kalau suatu saat kemudian yang tidak oleh Rasulullah tidak diamalkan, kemudian kita mengamalkannya, seakan-akan kemudian terkesan, oh berarti Rasulullah nggak ajaran Islam, Asyana sing kurang. Contohnya terkait masalah itu. Padahal kita tahu semua ajaran Islam wis diajar naka kabeh, yang mendekatkan surga, yang menjauhkan dari neraka oleh Rasulullah telah diterangkan semuanya kepada kita semuanya. Kalau kemudian lihat di dalam hadis yang lain, ini hadis yang lain. Matarakat syai'an mimma amarakumullah. Tidaklah akan tertinggal sesuatu itu dari apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian, kecuali waqad amartukum bihi, kecuali aku Rasulullah telah memerintahkan kepada kalian dengan seperti itu. Wala syai'a, dan juga tidak ada suatu apapun yang dilarang oleh Allah, kecuali aku juga telah menyampaikan, yaitu agar semuanya itu untuk dilarang, untuk diperbuat oleh kita semuanya. Ini hadis Rasulullah yang menunjukkan terkait masalah itu. Jadi menjadi hal yang terkait masalah berkaitan dengan masalah risalah Islam.